percayakan kepada kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, yang melihara dan melakukan dalam hidup kita. Shalom. Shalom. Mengantuk kok? Shalom. Shalom. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Belum semangat. Ini banyak yang mengantuk. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, Ku tahu penebusku hidup. Apakah di antara kita ada sukacita karena merayakan Paskah? Siapa yang sedang ada sukacita dalam merayakan Paskah? Yang ada sukacita dalam merayakan Paskah, saya bisa minta lambaikan tangannya untuk Tuhan. Saya melihat ini tidak ada sukacita, tidak ada tangan. Sukacita pun tidak. Ini saya mau pastikan, karena ini ada kebenaran sesungguhnya yang saya mau sampaikan. Yang bersukacita merayakan Paskah, minta lambaikan tangan. Terima kasih. Yang tidak bersukacita, sebentar dengan bagian firman Tuhan. Apa alasannya kita bersukacita? Saya pun merasakan sukacita, tapi pertanyaannya apa yang menjadi alasan kita bersukacita? Apakah karena momen Paskah itu banyak salib yang pakai lampu? Ataukah Paskah itu banyak orang memuji Tuhan di bawah pohon salib? Ataukah ada banyak lomba-lomba menyongsong Paskah? Apakah itu dasar sukacita kita? Tentu sukacita kita bukan terletak pada hal-hal yang demikian, karena sukacita kita itu karena kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kepastian pengampunan dosa. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kepastian iman, dan juga kebangkitan Kristus memberikan kita kepastian hidup yang baik. Kira-kira dengan ini tambah sukacita? Semakin bersukacita. Sebab apa? Kebangkitan Kristus memberikan kita kepastian dalam pengampunan dosa, kepastian di dalam iman kita, dan juga kepastian di dalam hidup yang kita. Tapi Bapak-Bapak, saudara-saudara, tahukah kita siapakah yang mula-mula ingat kembali kata-kata Yesus bahwa Dia mati tapi akan bangkit? Siapa yang ingat itu kata-kata? Apakah murid-murid Tuhan Yesus? Simon Petrus ingat kok? Para teman-teman yang melayani Yesus ingat kok? Jawabannya tidak. Justru yang ingat bahwa Yesus akan bangkit setelah Dia mati adalah musuh-musuhnya, yaitu imam-imam kepala dan ahli Taurat, imam-imam kepala dan teman-teman Farisi. Mereka justru yang ingat Yesus pasti Dia mau bilang ini, beta mati tapi beta akan bangkit pada hari itu. Murid-murid lupa dengan kata-kata itu. Matius 27 ayat 63, dan mereka berkata, mereka itu adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Saya kasih huruf besar tentang kami ingat. Ya. Tuhan kami ingat. Tuhan itu adalah mereka, ini imam-imam kepala agama, menghadap Pilatus
tapi dia akan bangkit. Itu ini akan kuat sekali. Dan ini ironis, karena bukan murid-murid yang ingat kata-kata dia. Padahal selama 3 tahun setengah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan berulang-ulang kali Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dia akan disalibkan dan mati, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Berulang-ulang disampaikan. Namun pada waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus dikuburkan, mereka lupa kata-kata Yesus. Bahkan Alkitab sendiri mencatat murid Tuhan Yesus, si Thomas, menolak untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Padahal Yesus berulang-ulang kali katakan bahwa dia mati tapi dia akan bangkit. Thomas yang murid Tuhan Yesus menolak untuk percaya. Apakah waktu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa saya akan menderita, saya akan disalibkan, mati dan bangkit, Thomas ada atau tidak? Thomas tidak ada, dan berulang-ulang kali Thomas dengan itu. Tapi apa kata Thomas waktu murid-murid yang lain menyampaikan bahwa mereka telah melihat Tuhan? Thomas berkata dalam Yohanes 20 ayat yang ke-25b, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku di bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, Thomas bilang apa? Sekali-kali aku tidak percaya. Ini luar biasa. Seorang murid Tuhan Yesus, hari-hari bersama Tuhan Yesus, selalu mendengarkan apa yang Yesus katakan. Tapi Thomas bilang, kalau beta berdunia, sekali-kali aku tidak percaya. Coba bayangkan, seandainya Tuhan Yesus tidak mau menampakkan diri kepada Thomas, seandainya Tuhan Yesus tidak menunjukkan dirinya kepada Thomas, maka Thomas hidup dalam ketidakpercayaan sampai dengan hari ini. Memang kalau murid Tuhan Yesus saja bisa tidak percaya, menolak tentang kebangkitan, maka sangat mungkin bahwa orang-orang termasuk orang Kristen KTP menolak juga untuk percaya tentang kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, sepanjang sejarah ada orang yang memang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Teori kuno mengatakan begini bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi mayat Yesus itu dicuri. Ada yang lain lagi mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tetapi Yesus itu siuman dari pingsannya. Dan ada yang lain mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit, tapi Yesus keluar dari persembunyiannya. Karena waktu disalib itu bukan Yesus disalib, tetapi orang lain yang menyerupai Yesus. Bapak-bapak, saudara-saudara, semua tuduhan-tuduhan ini bisa dibantahkan. Kalau mereka menyatakan bahwa mayat Yesus dicuri, ini sangat tidak masuk akal. Tadi saya sudah jelaskan bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi minta Pilatus untuk kirim penjaga menjaga kuburan Yesus secara ketat. Dan ibu bapak saudara-saudara, kubur itu diberi meterai. Pada zaman itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau kita membandingkan waktu Petrus terbebas dari penjara, dia di penjara tapi tiba-tiba Tuhan mengeluarkan dia. Penjara buka mata, kemudian Petrus sudah ada lagi. Maka penjaga itu mau ambil pedang, bunuh diri. Lebih baik saya mati, karena resikonya adalah tahanan keluar. Resiko adalah mati.
karena hukumnya dijaga secara ketat. Yang lain lagi, bukti bahwa mayat Yesus tidak dicuri itu adalah ada bukti di dalam kubur itu kain kafan Yesus itu tinggal di situ. Ya, kita sekarang ini kalau mati pakai jas, sarung, apalagi dasi itu tuh kain adat. Tapi orang-orang zaman itu pakai kain, satu kain tutup kita, itu dililit. Nah bayangkan saja kalau mayat Yesus dicuri, masa dong punya waktu untuk buka ini para kain-kain simpan di situ. Itu sama dengan orang mencuri, masa pilih mau mencuri begini, lihat TV, ambil TV, lihat apa lagi, lihat uang, lihat emas, ambil. Tapi dia lihat begini, ini bagian kotor ini ada banyak, kita cuci ambil bagian kotor. Itu kan pencuri yang gila, ya toh? Atau piring kotor ada banyak, kita cuci ambil. Rumah anak kotor, kita sapu ambil. Tidak mungkin seperti itu. Kalau pencuri dia tidak punya waktu untuk pikir itu, dia pikir hanya ambil barang curian dan akan pergi. Dan sangat tidak masuk akal kalau mayat Yesus dicuri, tapi kain kafan masih ada. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu, satu bukti bahwa tidak mungkin mayat Yesus dicuri itu adalah selama 40 hari berulang-ulang Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Siapa yang menampakkan diri di situ? Kalau mayat Yesus dicuri. Kalau bilang Yesus bangkit dari pingsannya, siuman dari pingsannya, ini juga adalah tuduhan yang tidak masuk akal. Karena kita tahu bahwa sebelum Yesus disalibkan, dia melewati prosesi pencambukan yang begitu mengerikan. Dia semati bohong Bapak Ibu untuk memastikan itu tentara-tentara Romawi tusuk lambung supaya pastikan. Lalu bagaimana dia membangkit dari pingsan? Lalu yang ketiga, kalau bilang Yesus keluar dari persembunyian, masakan benci Yesus, tidak memastikan bahwa orang yang disalib adalah Yesus. Itu sangat tidak masuk akal. Tapi Bapak-Bapak, saudara-saudara, yang menarik di sini bahwa ada satu peristiwa di mana ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, Tuhan berkata kepada Thomas dalam Yohanes 20 ayat 27 begini, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Sebenarnya ini membuat Thomas kaget. Tapi apa yang Thomas ungkapkan ketika Tuhan ngomong ini? Yohanes 20 ayat 28, Thomas bilang apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas ketika Tuhan bilang begini, taruh tangan, rabaso. Thomas bilang apa? Ya Tuhanku. Kalimat ini sangat pendek Bapak Ibu, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Karena tanpa sadar, Thomas mengucapkan satu pengakuan iman. Ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan menggunakan bahasa Yunani kurios. Secara harfiah, kurios ini berarti bahwa orang penuh kuasa atau orang berkuasa atas segala sesuatu. Namun Bapak Ibu, kata kurios ini juga memiliki arti yang luas, bahwa untuk menyebut dewa tertentu bisa menggunakan kata kurios. Untuk menyebut orang yang kaya, tuan tanah, orang yang punya budak-budak, orang juga bisa menyebutnya kurios. Lalu Bapak Ibu, orang Romawi mereka menyebut kaisar dengan sebutan kurios, orang yang berkuasa. Namun Bapak Ibu, ada seorang yang namanya Dr. Andar Ismail, dia menyatakan begini, dengan peristiwa kebangkitan, gereja berkata Yesus Kristus lah kurios. Yesus Kristuslah kurios. Secara tidak langsung kalimat itu adalah pengakuan. Di satu pihak adalah penolakan, di lain pihak bukan dewa, bukan
mati atas langit dan bumi dan atas segala sesuatu. Jadi menurut Dr. Anand Ismail, bukan lagi Kurios itu ditempatkan kepada kaisar, bukan kepada orang kaya, atau bukan kepada dia. Tetapi Kurios itu cocok untuk Yesus Kristus. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara, ingat di sini bahwa yang menarik bahwa sebelum kebangkitan 4 Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat ini tidak menggunakan kata Tuhan dalam tanda kutip untuk menyebut kepada Yesus. Tapi setelah kebangkitan, kata Tuhan itu menjadi lasih digunakan dan melalui pengakuan yang Tuhan dan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di dalam khotbah Petrus di Yerusalem, Petrus dengan tegas menyatakan kepada orang-orang di situ, Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara, penyebabnya mengapa kebangkitan, bahwa kata ini lazim digunakan, kata Tuhan itu lazim digunakan, ini membuktikan bahwa kebangkitan Kristus menjadi nyata siapa dia sebenarnya. Ingat bahwa dia itu adalah menjelma menjadi manusia. Dia mati, bangkit, mungkin mencari kemenangan. Tapi dengan kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia ternyata berkuasa atas segala sesuatu, dan dia juga berkuasa atas maut. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, dia pasti akan binasa. Dia pasti akan binasa. Nah, sebab ini, itu sebabnya Paulus juga berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55, di situ dikatakan, hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah segalamu? Nah, pemimpin kita Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Bapak-bapak, dalam pengakuan iman Rasul, dalam pengakuan iman Rasul, bapak-bapak, kita berkata begini, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Lalu ada kata apa di sana? Tuhan kita. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Siapa yang dimaksud dengan kita? Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Tuhan kita itu menunjuk kepada siapa? Tuhan kita itu tidak hanya menunjuk kepada kita sebagai manusia, tapi kita di sana menuju kepada dunia ini. Sebab Yesus adalah Tuhan atas sejarah dunia. Amin. Yesus adalah Tuhan atas sejarah dunia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, pengakuan iman Rasul di setiap minggu yang kita ucapkan itu menunjukkan bahwa kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan. Maka kita mengakui Dia bahwa Dia adalah pemilik yang berkuasa. Dia berkuasa penuh atas gereja. Dia berkuasa penuh atas dunia. Dia berkuasa penuh atas kehidupan kita. Dia juga berkuasa penuh atas kematian. Dia berkuasa atas pikiran kita. Dia berkuasa atas perkataan
jika hidup kita ada dalam keputusasaan, hidup kita mengalami tantangan dan cobaan sekalipun, kita harus lihat bahwa Dia Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang sanggup menolong kita. Maka dalam penderitaan sekalipun, sama seperti Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Tetapi apa? Aku tahu penebusku hidup. Pak Mama, saya mau kasih ini menjadi pegangan hati kita. Kita tidak ada di sana untuk melihat kehebohan orang-orang Yerusalem karena kebangkitan Kristus. Tapi di dalam iman kita percaya bahwa Dia benar-benar bangkit mengalahkan maut. Karena itu tidak peduli orang lain mau tidak percaya, tapi bagiku penebusku hidup. Bagiku penebusku hidup. Kesulitan apapun, percaya bahwa penebusku hidup memberikan kepada kita sebuah pengharapan yang pasti. Aku tahu penebusku hidup. Amin. Aku tahu penebusku hidup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan ini. Sungguh kami bersuka cita karena penebus kami hidup. Biarlah Tuhan kami boleh menjalani hidup dalam pengharapan